Ketika cinta terlarang menyulut api di balik dinding akademis, dua jiwa terperangkap dalam skandal yang mengguncang reputasi sebuah institusi. Seorang oknum dosen terhormat dan mahasiswi cantik menemukan diri mereka dalam labirin pengenceritan, kebohongan dan pengkhianatan. Ketika hasrat bertemu dengan etika, keduanya harus menghadapi konsekuensi yang menghancurkan karir dan masa depan. Keduanya tertangkap basah oleh warga di rumah dosen di saat istrinya tidak ada di rumah. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Kampus UIN Raden Intan Lampung yang megah dan penuh nuansa religius adalah tempat yang menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas. Namun, di balik dinding-dinding gedung fakultas yang menjulang, terdapat kisah cinta terlarang yang perlahan tumbuh antara Suhardiansyah, seorang oknum dosen berkarakter bijak namun rapuh, dan Feni Oktaviana, mahasiswi ambisius yang datang dari keluarga sederhana. Hubungan mereka berawal dari pandangan sekilas yang tidak disengaja hingga akhirnya menjadi lebih dalam dan jauh dari batas-batas etika, membawa keduanya ke dalam pusaran konflik batin yang berat. Saya perkenalkan kamu, Feni adalah seorang mahasiswi cemerlang di tahun ketiganya. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan penuh dedikasi pada pendidikan. Kehidupan kampusnya berjalan biasa saja, hingga ia mengambil mata kuliah yang diajar oleh Suhardiansyah atau Pak Suhad, dosen dengan reputasi tegas namun sangat perhatian pada para mahasiswanya. Saat pertama kali bertemu, tidak ada yang aneh dari interaksi mereka. Feni memandang Pak Suhad hanya sebagai sosok dosen, dan Pak Suhad menganggap Feni sebagai mahasiswi dengan potensi yang luar biasa. Namun, suatu malam ketika Feni memutuskan untuk berdiskusi di luar kelas mengenai tugas kuliah yang sedang ia kerjakan, suasana menjadi lebih personal. Di ruangan kantor Suhardiansyah yang sepi, Feni mengutarakan beberapa kesulitan yang dihadapinya dalam menyelesaikan tugas. "Pak, saya sudah mencoba mengikuti semua petunjuk yang Bapak berikan, tapi entah mengapa hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Apakah Bapak bisa memberikan saran tambahan?" tanya Feni dengan wajah yang tampak putus asa. Suhardiansyah memandangnya dengan penuh perhatian. "Kamu tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri, Feni. Semua orang punya titik kesulitan, dan itu adalah hal yang wajar." Feni tersenyum kecil, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Pak. Bapak selalu membuat saya merasa lebih tenang." Malam itu, tanpa disadari, percakapan mereka berlanjut hingga membahas kehidupan pribadi. Suhardiansyah mulai bercerita tentang pernikahannya yang kini terasa kosong dan jarang bertemu istrinya. Di luar dugaan, Feni merasa simpati pada sosoknya yang terlihat kesepian. Seiring berjalannya waktu, Feni dan Suhardiansyah semakin sering bertemu, baik di dalam maupun di luar kampus. Mereka berdiskusi lebih dari sekadar topik akademis, berbicara tentang kehidupan, impian, bahkan perasaan terdalam yang selama ini terpendam. Suhardiansyah perlahan mulai melihat Feni sebagai seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya, dan Feni merasa semakin dekat pada pria yang ia kagumi. Suatu sore di taman kampus, ketika matahari mulai terbenam, mereka duduk di bangku taman sambil mengobrol. Suhardiansyah tiba-tiba memberanikan diri untuk mengeksplor tangan Feni dengan lembut. "Feni, aku tahu ini mungkin salah, tapi kamu membuatku merasa hidup kembali," ucap Suhardiansyah dengan nada berbisik. Feni yang awalnya terkejut, kemudian memandang wajah Suhardiansyah mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata itu. "Pak, saya juga merasa sesuatu yang berbeda. Tapi, apakah kita benar-benar harus terus melanjutkan ini?" jawab Feni dengan suara yang bergetar. Suhardiansyah terdiam, menatap mata Feni dengan penuh perasaan. "Aku tidak bisa menghindari perasaan ini, Feni. Mungkin aku salah, tapi kamu adalah satu-satunya yang bisa membuatku merasa damai." Dari saat itu, hubungan mereka semakin sulit dikendalikan.
mereka mulai mengabaikan batas-batas, seringkali bertemu di tempat yang lebih pribadi, bahkan hingga Suhardiansyah memberanikan diri mengundang Feni ke rumahnya ketika istrinya tidak berada di sana. Kedekatan ini pun semakin dalam ketika Suhardiansyah mulai memberikan perhatian lebih, bahkan hingga memberi Feni hadiah-hadiah mahal yang sebenarnya tidak pantas diterima dalam hubungan seorang dosen dan mahasiswinya. Pada suatu hari, Suhardiansyah memberikan Feni sebuah iPhone sebagai hadiah. "Pak, saya tidak bisa menerima ini, terlalu mahal," kata Feni sambil memandang iPhone itu dengan wajah bingung. "Tolong terima saja, Feni, ini bukan masalah harga. Aku hanya ingin kamu merasa dihargai. Kamu istimewa bagiku," ucap Suhardiansyah sambil menatapnya lembut. Setelah ragu beberapa saat, Feni akhirnya menerima hadiah tersebut dengan perasaan campur aduk. Hadiah itu menjadi simbol dari hubungan mereka yang telah melampaui batas. Namun, hadiah-hadiah ini pula yang mulai menimbulkan kecurigaan di lingkungan kampus dan tetangga sekitar. Keesokan harinya, ketika Suhardiansyah merasa hubungan mereka aman dari kecurigaan, rumor mulai merebak di kalangan warga sekitar. Beberapa tetangga melihat Feni yang sering datang ke rumah Suhardiansyah, terutama saat istrinya tidak ada. Desas-desus mulai berkembang hingga mencapai puncaknya pada suatu malam di bulan Oktober. Warga yang telah lama memperhatikan gerak-gerik keduanya, akhirnya memutuskan untuk melakukan penggerebekan. Saat malam itu tiba, Suhardiansyah dan Feni hendak keluar dari rumah ketika warga mengepung mereka. Dalam kepanikan, Feni dan Suhardiansyah mencoba membela diri. "Apa maksud kalian? Kami hanya berdiskusi tentang tugas kampus," teriak Suhardiansyah dengan wajah panik. Namun, warga tidak percaya dan langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil interogasi mengejutkan, sebuah pengakuan terkuat bahwa mereka mengakui bahwa hubungan ini sudah berlangsung selama sebulan dan dalam waktu itu, mereka telah menjalani hubungan berkencerit sebanyak 6 kali yang dilakukan di rumah sang dosen ketika sang istrinya tidak ada di rumah. Dengan kedok bahwa mereka bertemu untuk menyelesaikan tugas kuliah adalah kebohongan semata. Skandal itu menyebar dengan cepat, meluncur bak api yang menyebar luas di media sosial dan diberitakan oleh akun-akun gosip. Kejadian ini menyebar luas di media sosial dalam hitungan jam. Nama Feni dan Suhardiansyah menjadi topik utama, bahkan menjadi perbincangan di seluruh kampus. Feni, yang dulu dipuja sebagai mahasiswi teladan, kini dihujat dengan berbagai komentar pedas-pedas. Di rumahnya, Feni merasakan dampak emosional yang amat mendalam. Di kamar, ia menangis dengan handphone yang penuh pesan hujatan dari orang-orang di media sosial. "Kenapa aku bisa terjerumus sejauh ini?" ucapnya pelan sambil terisak. Suhardiansyah pun menerima konsekuensi yang sama. Istrinya memutuskan untuk meninggalkannya, membawa anak-anak mereka kembali ke Bengkulu. Pihak kampus juga segera mengambil tindakan tegas dengan memecat Suhardiansyah dan mengeluarkan Feni sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran etika yang mereka lakukan. Suatu hari, beberapa minggu setelah skandal itu mencuat, Suhardiansyah menghubungi Feni untuk bertemu terakhir kali. Mereka duduk di taman yang sama, tempat pertama kali mereka mulai merasakan perasaan yang kini menjerat mereka dalam penderitaan. "Aku minta maaf, Feni," kata Suhardiansyah, wajahnya penuh penyesalan. "Aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam kehidupanku yang kacau ini." Feni menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku juga bersalah, Pak. Aku seharusnya bisa berhenti ketika tahu ini salah. Tapi aku terlalu terbawa perasaan." Hening beberapa saat, keduanya duduk tanpa kata-kata, menyadari bahwa tidak ada alasan atau pembenaran yang bisa memaafkan kesalahan mereka. "Mulai sekarang, kita harus menjalani hidup masing-masing. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita," ucap Suhardiansyah dengan nada datar namun penuh makna. Feni mengangguk pelan. "Saya akan mencoba melupakan semua ini, Pak. Semoga kita bisa menjalani hidup yang lebih baik." Setelah pertemuan itu,
Keduanya menjalani hidup masing-masing dengan tekad untuk memperbaiki diri. Suhardiansyah mencari pekerjaan di bidang yang tidak berhubungan dengan akademis, mencoba membangun hidup baru jauh dari kampus dan masa lalunya yang kelam. Ia juga berusaha memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya, meskipun tahu bahwa istrinya mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Sementara itu, Feni memilih untuk melanjutkan pendidikan di kota lain. Meski tak mudah melupakan peristiwa itu, ia berusaha menata ulang hidupnya, meninggalkan semua kenangan pahit dan memulai dari awal dengan sikap yang lebih bijaksana. Skandal ini menjadi pelajaran bagi banyak orang di kampus, bahwa cinta dan perhatian yang melanggar batas tidak pernah berakhir baik. Kisah ini menjadi pengingat bahwa menjaga etika dan integritas adalah landasan untuk kehidupan yang damai dan bermartabat. Bagi Suhardiansyah dan Feni, pengalaman ini membekas sebagai pelajaran pahit, mengajarkan bahwa cinta dan kehormatan harus selalu dijaga tanpa mengorbankan prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Mengapa mereka tidak melanjutkan saja hubungan mereka secara sah? Silahkan komennya. Sebagai penutup, pesan dari cerita ini adalah bahwa menjaga integritas dan batasan etika sangat penting dalam setiap hubungan, terutama dalam lingkungan akademis. Rasa cinta dan perhatian, jika disalurkan tanpa aturan yang benar, dapat membawa konsekuensi serius. Pengalaman pahit ini mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab dan penghormatan terhadap prinsip hidup.